penjelasan audit kayaknya belum deh. Benar nggak? Iya, Benar ya? Pak, belum. Kalau contoh-contoh kakak saya sudah share belum ya? Saya share lagi nih. Sudah share. Oke ya, saya mau share screen. Ini sederhana banget sih, semalam saya bikinnya mendadak. Ini apa namanya? Audit untuk ekuitas untuk modal. Kelihatan semua nggak? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Oke, jadi ekuitas itu kan apa isinya ya? Apa coba isi di ekuitas apa aja? Saham, Pak. Laba Saham, ditahan, Pak. saham, return earning gitu ya. Terus apa lagi? Kekayaan bersih selain utang, Pak. Yang bersih selain utang apa itu? Kekayaan bersih selain utang. Kekayaan bersih itu kan aset minus liabilitas, ya kan? Iya. Ya ekuitas itu kekayaan bersih. Kalau ekuitas itu nama lainnya net asset, kan gitu ya? Selisih Iya. antara aset kurangnya liabilitas itu adalah net asset. Ya, ekuitas itu adalah net asset. Iya. Oke, apa coba? Tadi modal saham, saham ya, oke. Terus kemudian return earning, oke ya. Apalagi? Ingat Treasury kalian? share. Apa? Treasury share, Pak. Treasury share. Nah, treasury share bisa masuk. Terus udah nih Kepentingan non pengendali, Pak. kepentingan non pengendali. Ya juga dia bisa masuk. Oke. Yang ini loh, yang kalau misalnya ada revaluasi, selisih revaluasi, surplus AOC, Pak. revaluasi, Oh, OCI, itu AUCI. OCI, akumulasi OCI gitu ya. Ya, Pak. Iya. Itu kurang lebih komponen yang ada di ekuitas kan, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman di sini yang saya sampaikan ini karena tergantung ini ya, tergantung klien auditnya, perusahaannya. Dia perusahaannya ini sudah kompleks atau perusahaannya. Saya akan mencoba menampilkan satu slide aja ya terkait dengan ini.
generik prosedurnya ini perusahaan yang sederhana aja. Jadi untuk yang return earning deh. Yang pertama, untuk yang return earning, itu kan return earning dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya. Kan seperti itu ya. Ya kan, dia suatu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya kalau return earning. Benar nggak? Ya, Pak. Oke. Kemudian penambah dari return earning itu kan adalah ada apa? Ada net income. Penambah dari return earning. Ya kan? Ada net income. Nah, artinya penambahan net income ini tidak lepas dari akun-akun yang ada di laba rugi, gitu kan. Jadi tidak bisa sendiri net income menguji seperti apa, tidak bisa seperti itu. Jadi ketika auditor itu menguji akun-akun yang ada di laba rugi, dia berarti sekalian juga menguji apa? Akun laba bersih. Yang merupakan bagian dari atau komponen dari return earning, kan seperti itu ya. Jadi pengujiannya ya berdasarkan pengujian laba rugi yang sudah dilakukan. Nah, itu yang net income. Terus kemudian pengurang dari returning apa? Dividen, Pak. Oke, dividen. Nah, untuk dividen ini, saya nggak membagi-bagi di sini ya. Untuk dividen ini, kira-kira menurut kalian nih, menurut kalian, itu titik mana yang menjadi krusial dalam transaksi dividen atau event-event dividen? Titik mana yang menjadi krusial? Pada saat apa dan pada saat apa? RUPS, Pak. Rups, pada saat apanya? Rups kan pada saat apanya? Pengumuman dan pembayaran, Pak. Iya, pada saat pengumuman. Ya, pada saat pengumuman dan eksekusinya, pembayarannya. Nah, itu pengumuman, ya. Ketika pengumuman itu kalau perusahaan yang biasa-biasa aja gitu ya, nggak usah perusahaan yang besar-besar, menurut kalian itu auditor itu ngeceknya kan pengumuman kan tidak apa namanya terkait dengan suatu tanggal gitu ya, tanggal diumumkan. Ketika dividen diumumkan berarti timbul kewajiban apa? Kewajiban membayar dividen kan? Ya kan? Jurnalnya apa? Dividen pada dividen payable kan seperti itu kira-kira ya. Artinya pada saat itu pengumuman pada saat itu berarti return earning-nya sudah apa? Sudah berkurang, ya kan? Karena muncul akun dividen. Setuju nggak? Kan jurnalnya dividen pada dividen payable, kan? Cash dividen pada dividen payable. Pada saat itu berarti akun return earning itu berkurang. Nah, kira-kira menurut kalian itu kan pengumuman dividen menentukan besarnya dividen, kira-kira yang menentukan siapa ini? Ada di dokumen apa kira-kira? Kira-kira aja. Yang menentukan perusahaan sendiri, Pak. Ya, maksudnya perusahaan kan banyak orang dari direktur sampai staf juga bagian dari perusahaan. Siapanya? Board of Director, Di bukan, Pak? Ya, key person-nya, ya kan? Direksinya lah, kurang lebih seperti itu. Tidak semua staf diajak rembukan, diajak rapat untuk menentukan besarnya dividen. Ya kan? Jadi untuk menentukan itu umumnya perusahaan itu ada rapatnya. Ada rapatnya. Nah, kalian atau auditor itu bisa apa? Bisa mengecek risalah dari rapat, risalah rapat direksi. Ketika direksi rapat, artinya di situ kan mungkin ada keputusan-keputusan yang strategis itu kan. Ekspansi usaha, termasuk diantaranya adalah keputusan besarnya dividen yang akan dibagikan. Ya kan, itu logikanya itu nggak mungkin seorang direktur aja menentukan pokoknya saya mau bagi dividen sekian. Enggak. Pasti ada komunikasi dengan bagian keuangan, kondisi keuangannya seperti apa, bagian yang lain, kemudian kinerjanya gimana, itu kan. Artinya orang-orang key person yang terkait dengan apa namanya dengan keputusan untuk menerbitkan dividen itu pasti diajak rapat, gitu ya. Bagian keuangannya, mungkin direktur keuangannya pastilah, gitu kan. Terus kemudian bagian operasional gimana kinerjanya. Artinya kan pembagian dividen itu mungkin harus dilihat dulu. Ini kinerjanya bagus atau enggak. Kalau kinerjanya
bagus, otomatis dividennya mungkin akan lebih gede lah gitu kan, karena kondisi kasnya akan tercukupi. Artinya di situ ada rapat, umumnya ya, ada rapat. Nah, auditor itu bisa apa? Bisa mengecek ke risalah rapat itu. Di situ bisa ketahuan kapan dividen akan diumumkan atau kapan dividen diumumkan. Nah, pada saat itu bisa menjadi bukti ya, itu sudah bisa menjadi bukti mengenai kewajaran dividen, besarnya dividen itu berapa. Kan di situ pasti ada. Oke ya, itu dari sisi dividen. Oke. Artinya dari return earning karena net income sudah diuji di apa namanya laba rugi itu kan sudah diuji, terus kemudian ada pengujian dividen. Nah, saya kira secara sederhana ya, pengujian untuk return earning yaitu pengujian untuk return earning kira-kira seperti itu. Mungkin ada juga transaksi-transaksi lain yang melibatkan return earning selain dua transaksi itu, net income dan dividen. Artinya ada transaksi yang langsung bypass ke return earning. Misalnya ada transaksi tahun kemarin, baru diketahuinya tahun sekarang, gitu kan? Artinya si manajemen itu mengkoreksinya langsung kemana? Bukan ke akun yang bersangkutan, enggak. Kalau akun real, akun laba rugi, kan sudah ditutup di tahun kemarin kan? Ya kan? Ketika kesalahannya ditemukan di tahun current, di tahun berjalan, dia koreksinya kemana? Ke return earning bukan? Kan seperti itu ya. Nah, itu ada suatu event-event atau transaksi yang apa? Yang langsung bypass ke return earning. Begitu ya. Nah, jadi komponen-komponen yang membentuk suatu saldo return earning, auditor mesti apa? Mesti uji itu. Ya, dari net income-nya, dividennya, kemudian ada event-event yang tadi ada suatu transaksi, suatu kejadian yang baru kejadian dulu diketahui sekarang, misalnya seperti itu pengaruh terhadap return earning, langsung dikoreksi ke return earning. Jadi ada kesalahan tahun kemarin diketahuinya sekarang, ada perubahan kebijakan, nah itu mempengaruhi yang dulu-dulu juga, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau transaksi itu ya tergantung kondisinya, buktinya seperti apa tergantung kondisi pada saat itu, gitu kan. Kesalahan accounting misalnya ya mungkin namanya kesalahan ya, buktinya menunjukkan apalah di situ. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Pahami ya. Oke, itu adalah terkait yang dividen. Kemudian terkait yang return earning. Berikutnya stoknya modal saham, ya modal saham. Nah, modal saham itu kalau zaman sekarang, ya kalau zaman sekarang itu mereka itu mesti sudah ada suatu perusahaan yang sudah mengelola mengenai saham itulah, kira-kira, gitu ya. Jadi bentuknya udah paperless, apalagi yang emiten itu bentuknya sudah paperless dan semuanya bisa dicek di kustodian. Artinya si auditor itu untuk mengetahui sebenarnya berapa sih saham yang beredar, gitu ya, auditor bisa mengkonfirmasi kemana, ke kustodinya. Jadi saham itu dikelola oleh siapa, kustodian. Nanti akan muncul saham yang beredar itu berapa. Artinya informasi dari pihak ketiga saya kira itu lebih handal lah terkait dengan saham ini untuk mengetahui jumlah saham yang beredar. Dia auditor tahu lah jumlah saham beredar, parnya berapa, itu tinggal dikalikan saja. Kemudian kalau misalnya perusahaan yang sifatnya masih yang konvensional gitu kan, artinya perusahaan tertutup misalnya, ya perusahaan tertutup, dia nggak naruh sertifikat sahamnya ke kustodi misalnya. Mungkin ada si perusahaan itu menunjuk persen tertentu untuk menyimpan di apa namanya di brankas mengenai sertifikat saham ini juga bisa. Artinya si auditor itu harus apa? Harus melihat sertifikat saham yang sudah diterbitkan itu. Misalnya si A dia diberi kewenangan untuk menyimpan berkas-berkas dokumen penting perusahaan. Gitu. Di antaranya adalah sertifikat saham.
yang disimpan yang di perusahaan itu misalnya, bisa langsung dicek di perusahaan itu. Artinya langsung mengecek ke sertifikat saham. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang konvensional lah, yang masih kecil-kecil gitu kan, mereka nggak perlu hubungan sama kustodi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, umumnya mereka naruhnya di kustodian. Itu yang modal saham, ya, yang modal saham. Sebenarnya ada juga di sini sih, saya tambahkan lagi ya, apalagi ya. Bisa juga di ADRT itu ada informasi mengenai saham, bisa juga, tapi nggak mesti informasi itu ada di ADRT, tapi ada kemungkinan juga ada di situ, gitu ya. Artinya semua dokumen, artinya auditor itu komunikasi dengan manajemen mengenai saham itu kan, mungkin mengenai parnya berapa, itu kan diterbitkannya, dijual berapa, nanti bisa dilihat di dokumen mana, itu kan, itu nanti dikomunikasikan sama manajemen, nanti kan pasti manajemen akan mengarahkan, oh Pak, kebijakan kami mungkin ada di ADRT, kebijakan kami itu dituangkan dalam risalah rapat, bisa cek di risalah rapat, gitu kan. Kemudian penerbitan saham kan biasanya di atas par gitu ya nilainya ya, itu mesti ada komunikasinya tuh, ya kan, ada komunikasinya, ada di apa itu namanya, ada di risalah rapat, mungkin dicek ke risalah rapat, terus kemudian dicek ke eksekusinya, benar nggak dijualnya seharga sesuai dengan risalah rapat gitu. Atau seperti apalah ya, kalian auditor itu harus menggunakan apa logikanya gitu. Artinya tidak terpaku, tidak ada suatu teori khusus yang harusnya kalau mengaudit saham itu ini enggak. Tergantung kondisi. Yang penting apa? Saya kemarin mengatakan, yang penting apa? Asersinya bisa teruji. Apapun lah bentuk pengujiannya. Salah satunya yang ini saya tampilkan. Begitu ya, cek ke sertifikat saham atau cek ke kustodi. Itu lazim lah. Kalau perusahaan besar ke kustodi sudah beres, selesai. Terus kemudian cek ke eksekusinya. Ya kan, kalau menerbitkan saham berarti dia terima apa? Terima kas. Ya kan, cek penerimaan kasnya, bukan? Bandingkan dengan nilai parnya. Artinya kelebihan itu sebagai apa? Sebagai paid in capital. Istilahnya apa kalian dulu belajarnya? Sama dengan saya nggak? Paid in capital. Sama Pak. Kelebihan. Halo? Sama Pak. Sama ya, paid in capital ya. Karena kadang-kadang sekarang buku sekarang itu mengistilahkan dengan istilah yang beda gitu loh. Oke. Ke paid in capital. Terus kemudian jika ada eksekusi dividen, cek ke pembayarannya, dividennya. Artinya nanti akan berpengaruh kemana? Ke utang dividennya. Kan pasti akan berkurang. Kira-kira seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini ya, apa namanya, prosedur yang umum lah ya untuk menguji ekuitas. Biasanya pun ekuitas itu bukan suatu hal yang apa namanya ya, bukan suatu hal yang riskan, tidak terlalu berisiko, meskipun nilainya besar gitu ya, karena kontrolnya itu gampang, lebih terkontrol, artinya risikonya itu kecil gitu loh, gitu. Oh ya, satu lagi yang tadi OCI dibentuk dari apa? Dari suatu transaksi kan? Ya kan, OCI itu dibentuk dari suatu transaksi. Ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, itu kan, ada surplus revaluasi. Artinya auditor harus apa? Harus melihat transaksi itu, transaksi revaluasi harus dilihat, surplusnya masuk ke, jangan sampai masuk ke mana, ke laba rugi, tapi masuk ke mana? Ke ekuitas, ke OCI. Apalagi yang terkait dengan OCI? Unrealized gain untuk yang apa? Halo, masih ingat nggak? Yang Unrealized gain. AFS, Pak. AFS, betul. Karena ada apa namanya? Fair value through profit and loss, ada fair value through OCI, itu kan. Untuk yang profit and loss berarti dia yang trading itu ya.
Gitu ya. Jadi dia beli saham tapi untuk kepentingan trading ketika harganya naik, berarti dia kelebihannya masuk ke mana? Ke unrealized gain, masuk ke laba rugi. Tapi kalau misalnya dia untuk AFS berarti PV to OCI. Ketika ada apa? Ada kenaikan harga saham di akhir periode itu, dia dilarikan bukan ke PNL, bukan ke laba rugi, tapi langsung ke OCI, langsung ke ekuitas. Kira-kira contohnya seperti itu ya. Dari sisi apa namanya, aktuaria juga seperti itu, gitu ya. Yang kalian ya investasi di saham, yang fair value to PNL sama fair value to OCI. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya. Silakan. Apa auditor juga melihat nilai dari revaluasinya ya, Pak? Jadi apakah Apa? Melihat apa, Mbak? melihat nilai dari revaluasinya? Gitu. Kan kalau misalkan Maksudnya? tadi kan Bapak bilangnya itu auditor itu melihat revaluasinya masuk ke AOC apa net income kan. Nah, apa auditor juga melihat nilainya gitu loh, Pak? Apa kenaikan nilainya dari aset itu dibesar-besarin atau enggak gitu? Oh ya. Jadi kalau anggap aja ini kali ya Anissa. Ini Anissa kan yang nanya, Anissa Vaningrum bukan? Iya, Ya. Misalnya aset tetap. Ya, misalnya aset tetap. Kalau aset tetap berarti kalau misalnya dia menggunakan metode revaluasi gitu kan, artinya kelebihan atau surplusnya itu kan akan dilarikan ke CI, surplusnya. Tapi perusahaan itu apa namanya macam-macam lah. Ada yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu atau gimana gitu kan. Bisa jadi dia langsung kelebihannya masuk ke mana? Ke PNL. Saya ngomong PNL ngerti ya, profit and loss artinya laba rugi ya. iya Pak. Nah, bisa jadi dia masukkan ke PNL. Ketika masuk ke PNL berarti ada apa? Harus disulang koreksi kan? Ya tidak. Iya, Artinya dia salah. Artinya dia salah. Kalau revaluasi aset tetap itu harus dilarikan kemana? Ke OCI. Ketika perusahaan masukkan ke PNL, berarti ada permasalahan di situ. Koreksi. Itu dari sisi klasifikasinya. Kemudian dari sisi substansinya. Apakah penilaian itu wajar atau tidak? Itu nanti ada pembahasan tersendiri di aset tetap itu kan. Artinya anggap aja nih aset sebelum dinilai 100 setelah dinilai menjadi 130. Angka 130 itu wajar atau tidak? Permasalahannya seperti itu lebih ke substansi lagi kan. Selisihnya hanya surplus kalau masalah selisih. Mau dilarikan ke PNL atau OCI. Kalau PNL berarti salah. Tapi angka 130 itu adalah apa? Itu adalah substansinya tuh. Auditor harus meyakini kewajarannya. Apakah benar 130? Apakah bukannya 145 ataukah mungkin 110 gitu kan. Itu kan banyak nih. Tinggal auditor melihat gimana metodenya, gimana caranya. Itu auditor harus benar-benar memahami. Apakah menggunakan appraisal independen sisakan namanya di perusahaan itu. Gitu ya. Jadi by standar terkait dengan revaluasi itu by standar gitu ya. SA itu nggak diharuskan menggunakan nilai independen, appraisal independen, valuer itu nggak harus. Cuma pada prakteknya ketika perusahaan-perusahaan besar dia akan menggunakan apa? Menggunakan jasa dari appraisal independen. Nah, ketika menggunakan jasa appraisal independen, itu prosedur auditnya akan beda lagi bagi sisi auditor. Auditor harus melihat kompetensi si appraisal itu. Metode yang digunakan seperti itu. Meskipun auditor tidak punya kemampuan untuk menilai ya. Cuman dari sisi pemahaman ini data yang digunakan seperti apa gitu kan. Itu auditor harus mengakses. Kira-kira seperti itu. Itu kalau ngomong substansinya. Kalau kelebihannya lah baru masukin ke OCI. Kira-kira seperti itu, Anissa, paham nggak? paham Pak. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ya ini ya? Sebutin nomor absennya dong, sini nggak kelihatan sih. Nomor absen 20, Pak Rokib. Nah, gimana, Rokib? Berbicara tentang dividen, Pak, biasanya kan perusahaan punya kewenangan untuk membagikan dividen atau tidak ya, Pak, sesuai
rapat umum pemegang saham. Nah, apakah suatu opini auditor itu bisa terpengaruh akibat dari misal perusahaan tidak membagikan dividen gitu, Pak. Saya penasaran apakah ada suatu case yang perusahaan tidak membagikan dividen karena ingin memperkuat struktur permodalan perusahaan. Nah, ternyata bukan hanya itu, Pak, tujuannya, Pak. Melainkan mungkin ingin mempercantik perusahaan, kayak misal renovasi atau apa yang sebenarnya bukan tujuan awalnya. Dan Artinya apakah hal tersebut kan kalau misal tujuan awalnya memperkuat struktur permodalan kan bisa digunakan apa saja ya, Pak, untuk perusahaan agar perusahaan bisa berkembang. Nah, apakah auditor juga melihat sejauh itu gitu, Pak? Terima kasih. Maksud kamu kalau misalnya perusahaan itu nggak membagikan dividen, tapi karena ada suatu kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas itu untuk apa gitu ya? Maksudnya seperti itu? Okay. Iya, misal alasannya itu untuk memperkuat struktur permodalan agar perusahaan bisa berkembang ekspansi lebih besar gitu, Pak. Ternyata mungkin ada uang-uang yang larinya untuk bukan hal itu gitu, Pak. Meskipun sedikit gitu. Apakah itu juga menjadi indikator dari auditor untuk menetapkan opininya? Yang pertama, dividen itu bukan suatu kewajiban. Artinya perusahaan itu tidak harus membagikan dividen, tidak harus, gitu kan. Cuman kan perusahaan dihadapkan dengan investor, gitu ya. Apalagi kalau perusahaan publik, jika nggak dibagikan dividen, sedangkan perusahaan untung, apa yang terjadi? Investor kan perlu dividen juga kan, selain capital gain, ada yang perlu duit gitu kan. Bisa jadi dia akan pergi. Nah, itu ada sisi strateginya untuk mempertahankan modal malah. Maksud dimengerti maksud saya ya. Artinya pembagian dividen itu tidak semata-mata karena atau tidak dibagikan dividen tidak semata-mata karena urusan pengembangan ekspansi usaha ataupun urusan lainnya, nggak semata-mata itu. Ada strategi untuk mempertahankan investornya, ya kan? Ada strategi untuk meningkatkan reputasi perusahaannya di mata publik. Coba bayangin aja, ini perusahaan untung kok nggak bagi-bagi dividen, di mata publik itu gimana gitu kan? Orang pada nggak mau invest ke dia. Artinya hal-hal itu juga dipertimbangkan, bukan hal-hal yang sifatnya secara langsung pengaruh ke kondisi keuangan enggak, tapi itu bisa berpengaruh ke kondisi keuangan. Nah, kemudian kasus yang tadi disampaikan sama Rokib itu misalnya tidak membagikan dividen karena suatu hal. Alasannya adalah misalnya ya alasan dari perusahaan bilang ke pemegang sahamnya adalah kita perlu dana untuk ekspansi usaha. Cuman pada prakteknya tidak semuanya untuk ekspansi usaha, ada yang lain. Auditor tinggal auditor itu melihat dari sisi ininya ya, dari sisi apakah transaksi itu benar-benar dicatat sesuai dengan standar. Jika memang dilakukan untuk ekspansi usaha, ya ketika ekspansi dilakukan, pencatatannya sesuai standar atau enggak. Jika tidak dilakukan untuk ekspansi usaha, untuk apa? Itu dicatat atau enggak? Ya jadi masalah kan ngakunya untuk ekspansi usaha, tapi untuk kegiatan lain, misalnya untuk keperluan individu direktur, anggapnya seperti itu, tapi tidak dicatat. Nah, ketika itu ketahuan, itu jadi masalah. Itu jadi masalah, itu kan. Apalagi itu ada indikasi fraud, misal ya, ada indikasi fraud, itu kan jadi permasalahan lebih besar lagi, gitu. Fraud yang dilakukan oleh key person yang ada di perusahaan, oleh direksi utama atau direksi-direksi lain. Artinya jadi permasalahan kalau itu ketahuan. Ya, tapi auditor berjalan dari sisi ininya, standarnya. Kalau misalnya itu ketahuan, artinya gini, penyalahgunaan dana misalnya, korupsi ataupun apa gitu ya. Itu kan fraud ya, itu kan fraud yang dilakukan oleh misalnya oleh high level management. Itu akan menjadi apa? Akan menjadi titik kritis dari si auditor. Bisa jadi auditor akan mengubah strateginya yang awalnya risikonya rendah, anggap aja karena ada ketahuan kasus itu, dia akan merubah
strateginya. Artinya dia bisa meningkatkan risiko, meluaskan sampelnya. Jangan-jangan tidak hanya di satu ini yang ketahuan, bisa jadi melebar kemana-mana. Karena yang melakukan adalah apa? Si direksinya. Beda kalau yang melakukan adalah staf. Terhadap laporan keuangan, karena ngomongnya ke pemegang saham karena tidak memegang saham, ternyata nanti ada fraud, digunakan untuk fraud, itu akan menjadi permasalahan. Bahkan ekstrimnya kalau auditor enggak ya. Kemudian ketika seandainya pun itu dilakukan, auditor juga harus apa? Mengkomunikasikan ke pihak yang terkait, komunikasi ke pemegang sahamnya, komunikasi ke komisarisnya. Oh, ya artinya gini ya, artinya yaitu bisa jadi suatu kejanggalan bagi si auditor. Artinya auditor, oh ini kok harusnya di bagian dividen, kenapa enggak? Itu harus ditelusuri. Ya. Tidak serta-merta, oh ini ada bermasalah, enggak seperti itu kan, harus ditelusuri dulu kenapa sebabnya. Jika ditemukan kejadian yang seperti tadi, dia harus melakukan action. Tapi emang benar-benar kalau duit itu digunakan untuk ekspansi usaha dan itu benar, ya nggak ada masalah. Asal pencatatannya benar, sesuai dengan standar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Ada lagi? Ya. Pak, izin tanya. Iya, sebutkan Untuk audit nama modal ya. ini, Desti Pak, absen 9. Oke, gimana Desti? Untuk audit modal ini nanti masuk ujian nggak ya Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang menentukan soal ujiannya yang keluar apa itu doskonya ya. Doskonya. Logikanya ya, ini bermain logika aja gitu kan. Seandainya pun keluar ya, seandainya pun keluar, bukan kasus. Logikanya gitu, karena kita nggak diajari kasusnya. Logikanya ya, seandainya keluar itu kasus, ya saya lihat tingkat kedalaman kasusnya gitu kan. Kalau kasusnya benar-benar kompleks, ini ya saya punya kebijakan sendiri untuk penilaiannya. Kalau seperti itu kan, ya nanti lihat dulu lah. Tapi tetap kalian pelajari ya. Bukan berarti ini ya udah, tetap kita pelajarkan gimana pun juga ini masuk ke RPS gitu loh. Ya seminimalnya pelajari apa yang saya sampaikan. Itu ya Desti ya. Baik, Yang lain juga. Bapak izin bertanya. Silakan. Siapa ya? Aku dulu ya. Saya kan Nurul Pak, absen 29. Ini kan ada jeda Pak di antara, maksudnya ada jeda antara pengumuman dividen ke pencatatan sampai pembayaran dividen. Nah, biasanya titik beratnya auditor itu dalam mengindikasi adanya fraud di perusahaan itu gimana ya Pak? Kan ada yang namanya kumulatif debt, ex dividend. Kurang jelas suaranya, Wulan. Diperjelas suaranya, Wulan. Saya nggak jelas. Tes. Udah jelas belum Pak? Iya. Sudah. Ini Pak, kan
di perusahaan itu dalam menerbitkan dividen kan ada tanggal pengumuman, ada tanggal pencatatan, terus ada tanggal pembayaran dividen kan Pak. Nah biasanya auditor ini menitik beratkan di tanggal yang mana Pak dalam mengindikasikan misalnya adanya fraud. Kan kalau tanggal-tanggal penting dalam dividen tuh ada tanggal Pakai apa? Fraud? pengumuman. Iya. Misalnya Fraud. saham itu ada yang beli saham tapi ternyata dia dibelinya setelah tanggal apa? Kumulatif date atau X date itu Pak. X date. X dividend date expired. Iya. Nah, kalau auditor Iya, jadi gini. Gimana? Iya. Kalau misalnya kita ngomong ini ya, apa namanya, transaksi misalnya Wulan ya, Wulan dia, kamu sebagai ini ya, pemegang saham, salah satu pemegang saham PT apa Unilever misalnya gitu ya, kamu belinya di sekunder kan, ya kan, di apa lewat Mandiri atau apa, Mandiri Sekuritas atau apa gitu kan. Jadi gini, orang beli saham nih, kita ngomong ini ya, kita ngomong perusahaan TBK, anggap aja seperti itu ya. Perusahaan TBK dia bagian sahamnya yang sudah beredar di masyarakat. Begitu kan Wulan ya? Iya, Bapak. Nah, yang beredar di masyarakat itulah yang diperjualbelikan oleh mereka. Iya enggak? Iya. Itu diperjualbelikan oleh mereka itu kan. Nah, dari sisi perusahaan itu adalah patokannya apa? Pada saat dia mengumumkan angka dengan dividen adalah saham yang beredar pada saat itu. Iya kan? Saham pada saat itu. Ya kan? Tataran bawah di tataran investor, ya di tataran investor, mereka bisa saling bertransaksi. Auditor urusan mereka, itu kan, urusan mereka bertransaksi. Silakan aja. Nah, terus kemudian apa? Kan kamu ada bilang belinya pada ex dividen, artinya kalau ex dividen dia masih ada kemungkinan dapat saham meskipun harganya lagi tinggi-tingginya kan gitu ya. Betul ya? Ya kan? Nah, kalau seperti itu, kalau yang zaman sekarang kan lebih mudah, Nurul. Jadi si perusahaan dia nggak pusing-pusing mikirin yang seperti itu, enggak. Itu biarlah urusannya si Mandiri Sekuritas atau siapapun gitu, yang ngatur-ngatur itu. Ya dari sisi perusahaan yang melihatnya saya hanya membagikan mereka yang terdaftar, apa membagikan berdasarkan saham yang beredar. Urusan yang terdaftar di mana itu urusannya si pengelolanya Mandiri Sekuritas ataupun apanya yang ngatur-ngatur itu loh, brokernya atau apalah. Ya seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya ada kemungkinan salah ya wajar, namanya orang atau sistem bukan Tuhan ya, salah itu wajar. Tapi bergeraknya di mana? Dari apa? Dari akumulasinya. Dari sekian juta lembar saham yang beredar mungkin ada transaksi yang salah. Misalnya transaksinya hanya 500 lembar misalnya atau berapa lembar saham. Kalaupun itu salah dan auditor nggak sempat mendeteksi itu, saya kira itu masih kesalahan yang jauh di bawah materialitas. Jauh di bawah materialitas. Kalaupun itu ada. Tapi sekarang kan teknologinya bagus itu ya. Jadi auditor melihatnya yang beredar berapa, terus kemudian cash dividend sahamnya berapa, tinggal dikalikan aja. Itu saham yang dikeluarkan gitu loh. Dia akan tinggal menerima data dari mananya itu dari Mandiri Sekuritas ataupun apapun, ya si perusahaan akan menerima data dari itu. Tinggal ada nama-namanya, tinggal dikirim, ditransfer, selesai. Jadi tataran itu pun tataran jual belinya itu di mereka antar mereka loh, antar investor to investor kan biasanya gitu kan. Iya nggak sih, Nurul? Iya. Berarti Pak, itu auditor hanya mengecek sebatas apakah yang outstanding dengan fair value-nya aja ya Pak? Urusan siapa-siapa aja yang mendapatkan dividen tergantung pencatatan di perusahaan gitu ya Pak? Ya, saya kira
Yang jelas kan gini, auditor harus memastikan jumlah saham yang beredar itu pasti dulu dong. Iya nggak, Nurul? Iya, Pak. Ya itu dulu dipastikan, ya kan? Auditor tidak melihat per personnya si pemegang sahamnya, itu kan banyak banget, dan itu ganti-ganti lagi, stres nanti auditornya. Melihatnya satu jumlah lembar saham yang beredar pastiin dulu, kan tadi udah dibilang, cek ke kustodian atau cek ke data yang lainnya itu ketahuan. Terus kemudian keputusan per lembar sahamnya, dividen yang akan diberikan berapa rupiah misalnya, itu ada keputusannya juga, tinggal dikalikan aja. Nah, eksekusinya tinggal di mana? Tinggal pembayarannya aja. Begitu. Ini kalau perusahaan TBK itu lebih ini ya, artinya lebih terkontrol gitu loh. Ketika pas dividen kok saya merasa punya saham kok nggak dapat duitnya misalnya, itu mereka akan komplain kan, pasti kan. Mereka akan komplain. Gitu kan, karena yang mengelola itu bukan langsung dari pihak perusahaan, enggak, dari pihak pengelola lagi, dari pihak ketiga lagi. Jadi menurut saya sih kontrolnya akan lebih baik gitu loh. Seperti itu. Kalau perusahaan tertutup gimana? Kalau perusahaan tertutup, ya mungkin bisa langsung dicek ke penerima dividennya. Bisa juga gitu. Karena apa? Karena umumnya kalau perusahaan tertutup, pemegang sahamnya itu sedikit, ya nggak sih? Dikontrolnya itu gampang. Dimengerti nggak nih, Wulan? Ya, Pak. Sudah dimengerti. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Nomor absen 15. gimana? Tadi kan Mbak bilang Absen siapa? nomor Siapa absen ini? 15. Joseph. Ya, Pak. Ya Tadi kan gimana? kayak Bapak bilang auditor itu harus ini integritas dan profesional kan, Pak, objektivitas. Nah, kan ada kasus Enron tuh, Pak, yang dia itu bekerja sama dengan auditornya, Pak, untuk mempercantik laporan keuangan sehingga investornya itu tertipu gitu dengan laporan keuangannya. Itu bagaimana, Pak, dengan auditornya? Ya auditornya kan jangan auditornya, kapnya kan bubar kan? Iya sih, Pak. Di juga. Tapi kan mereka udah Itu Kak. melanggar kode etik, Pak. Nah, itu kan karena kasusnya terkuak gitu ya, Yosep ya. Dia terkuak ya, kasus masalah Enron itu. Itu kasusnya terkuak itu kan. Efeknya apa coba? Di sini kan terlibat tuh auditornya dengan manajemennya. Kong kali kong kan? Dia si auditornya itu ya ini apa namanya menghilangkan data dan itu ketahuan itu kan. Efeknya apa coba? Efeknya apa? Efeknya adalah reputasi. Efeknya adalah reputasi. Reputasi siapa? Kalau ketahuan ya, reputasi kapnya. Enron adalah perusahaan besar gitu kan, yang mengaudit KAP-nya juga KAP besar, ketahuan kasus ini. Jadinya apa? Nggak cuman si auditornya dihukum atau nggak cuman itu, kapnya bubar. Bayangin aja, itu kalau ketahuan. Yang jadi permasalahan kalau nggak ketahuan, kan gitu ya Joseph ya. Kalau nggak ketahuan, itu yang dirugikan siapa? Semua pengguna laporan keuangannya si Enron. Entah dari pemerintahannya, entah dari masyarakatnya, dan siapapun lah yang menggunakan laporan keuangannya si Enron. Artinya apa? Keputusan ekonominya si publik itu, keputusan ekonomi pemerintah, keputusan ekonominya si krediturnya Enron, investornya itu akan tersesat semua. Artinya merugikan publik. Itu dampak gitu kan. Itu dampak kalau misalnya si auditor sama si auditinya kong kaling kong. Kira-kira seperti itu. Kalau mengenai itu gimana dampaknya? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kalau auditor ini ada hubungannya sama OJK nggak ya, Pak? Ada dong.
kasus yang kemarin itu yang Jiwasraya itu Pak. Padahal kan dia diawasi OJK dan pastinya sudah diaudit kan ya Pak. Kok masih kecolongan ya Pak? Maksudnya kami kan misal sebagai konsumen kan bingung gitu. Yang ini perusahaan diawasi OJK dan pastinya diaudit, tapi kok Jiwasraya masih emang diawasi seperti OJK? itu? Ya Pak? Iya ya. Jiwasraya bukan TBK ya? Iyalah ada kaitannya lah ya, di asuransi juga ya. Iya. Jadi nah itu yang namanya kecolongan iya. Artinya apa sih? Jiwasraya itu kan dia BUMN ya. BUMN. Saya nggak ngerti lah di balik itu kan, kalau di BUMN saya sendiri melihatnya serba dilematis kalau BUMN itu. Sampai ya, sampai itu ada salah satu kap yang saya ketahui itu tidak mau mengaudit BUMN. Karena risikonya itu BUMN itu. Ya, misalnya gini, BUMN itu kan perusahaan negara itu kan, apa BUMN, Jiwasraya itu BUMN ataupun perusahaan yang lain gitu kan. Ini gampangannya gini. Misalnya ya orang beli barang, beli saham misalnya ya. Ini perusahaan BUMN beli saham, terus kemudian sahamnya harganya 100, kemudian nilai saham yang dibeli itu turun-turun terus. Halo? Ya enggak? Turun-turun terus. Kemudian dia mau menjual pun takut. Kenapa takut? Nggak dijual akan semakin turun. Kenapa? Coba aku nanya dulu nih. Kira-kira kenapa? Ada ini nggak? Ada yang ada di benak kalian nggak? Dia investasi besar. Dia gini loh ya. Ketika perusahaan BUMN itu ketika melakukan suatu action itu ada hal yang ini ya, yang tidak murni dari kebijakan perusahaannya sendiri gitu kan. Ada intervensi dari pemerintahan, ya kan, harus beli ini, harus menyalurkan ini, itu kan yang efeknya nanti dari pengaruh ke keuangan perusahaannya. Ada efeknya seperti itu. Contoh lagi misalnya tadi si BUMN itu beli saham atau beli investasi apa, nilainya gede itu kan, tapi nilainya itu turun-turun terus. Kan kalau kita kan sebelum turunnya semakin menjadi kita jual ya enggak? Iya. Loh, iya kan? Tapi kok dia nggak jual-jual? Kenapa coba? Coba. Karena di situ kalau jual rugi, berarti ada kerugian negara. Dia menyebabkan kerugian negara. Ada suatu nanti mekanisme kalau melakukan kerugian negara bisa jadi ada sanksinya atau pidanya atau macam-macam lah, saya nggak tahu lah. Itu kan pertimbangan direksi atau macam-macam, direksi kan seperti itulah ya. Kalau misalnya saya nyebutin mengenai Jiwasraya dalamnya, saya nggak enak di sini, bukan tepatnya. Tapi ada hal seperti itu. Kenapa kok diawasi masih kecolongan? Nah itu ya emang yang seperti itu kondisinya. Ya Jiwasraya BUMN, ada Kementerian BUMN, ya kan, ada OJK misalnya ikut mengawasi juga, diaudit juga sama KPKP besar. Kok masih kecolongan? Kecolongan itu permasalahannya apakah dia fraud atau bukan? Kan dia permasalahan dia nggak bisa membayar klaim kan, Jiwasraya itu. Dia itu nggak bisa bayar klaim. Kalau nggak bisa bayar klaim berarti artinya apa? Dananya nggak cukup. Nah kenapa lah itu? Itu permasalahan yang belum tuntas ya. Kalau membahasnya itu perlu studi kasus tersendiri gitu, Joseph ya. Halo. Iya Pak. Oke. Oke ya. Kalau saya cukupkan pembahasan modal di sini, nggak apa-apa. Saya mau lanjut ke step-step audit. Nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Halo? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalian sambil lihat yang saya share tadi di WA group.
Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sebentar ya.